Iya, untuk masuk surga. Dengan rahmatnya lah masuk surga. Berarti kita boleh nggak usah buat baik. Kalau yang nggak usaha buat baik ya ntar nggak datang rahmatnya. Berarti kalau katanya kan kalau di Muslim yang aku dengar katanya kalau mereka misalkan meninggal nanti dosanya ditimbang. Iya. Iya, itu amalan yang ditimbang. Tapi bukan dengan amalan itu masuk surga, bukan. Jadi kalau orang berdosa bisa nggak masuk surga? Di ini dulu dicuci dulu lah ya. Coba kalau baju Anda kotor ya, supaya bersih gimana? Anda cuci dulu kan? Ya udah, cuci dulu pakai api gitu biar mengkilat kan gitu ya. Berarti masuk neraka dulu baru masuk surga. Siapa suruh nggak berbuat dosa? Buatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Oke. Kenapa disuruh? Kenapa disuruh diperkaos itu? Kenapa harus diperkaos? Kenapa? Ini bang, Ini perbuatan noda. di perjanjian lama ini, bang, menceritakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Ustadz Yusuf dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kata kami. Katamu bukan kata Yesus. Kata kamu bukan kata Yesus. Datang ke bumi ini untuk menghapus setiap dosa manusia. Jadi habis itu suka-suka aja dong hidup gitu ya. Boleh nanya satu lagi. Silakan. Seandainya. Tapi nanti saya mau nanya lagi, boleh ya? Oke, apa namanya? Seandainya kita mati hari ini. Inilah. Yakin gak masuk surga? Saya. Ya. Oh, kalau saya yakin. Yakin. Karena apa? Ada dalilnya. Ya, dalam Quran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan umat Islam ya dan memberinya surga. Tuh. Itu aja.
Berarti percaya masuk surga Karena Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. menjamin. Hmm. Jadi perlu nggak kita buat baik Ya perlu untuk mendatangkan rahmat Allah, untuk masuk surga? untuk mendatangkan rahmatnya. Iya, untuk masuk surga. Rahmat. Dengan rahmatnya lah masuk surga. Berarti kita boleh nggak usah buat baik. Kalau yang nggak usaha buat baik ya ntar nggak datang rahmatnya. Berarti kalau katanya kan kalau di Muslim yang aku dengar katanya kalau mereka misalkan meninggal nanti dosanya ditimbang. Iya. Iya, itu amalan yang Amalan. ditimbang. Tapi Jadi bukan kalau dengan misalnya- amalan itu masuk surga, bukan. Jadi Dengan rahmat Tuhan. Kalau timbangannya lebih banyak yang baik, maka rahmat Tuhan datang sama dia. baru masuk surga. Jadi kalau orang berdosa bisa nggak masuk surga? Ini dulu dicuci dulu lah ya. Coba kalau baju Anda kotor ya, supaya bersih gimana? Anda cuci dulu kan? Ya udah, cuci dulu pakai api gitu biar mengkilat kan gitu ya. Berarti masuk neraka dulu baru masuk surga. Siapa suruh nggak berbuat dosa? Siapa suruh melakukan dosa? Tapi kan semua manusia berdosa. Nah, ya udah dicuci dulu semuanya. Iya. Nah, Berarti Ayo. kalau dosanya berapa lama lah dia dicuci? oh, lama juga tuh, susah tuh. Mungkin pakai sikat kawat nanti itu di situ. Biar cepat hilang kan, biar cepat bening pakai sikat kawat itu. Ya, kalau dosanya banyak tuh. Berarti nggak ada yang langsung masuk surga. Ya kalau dia lebih banyak amalannya, datang rahmatnya masuk surga langsung, nggak perlu dicuci. Makanya biar kita itu ya di dunia ini hidup banyakin amalan agar datang rahmat Allah gitu. Jangan buat maksiat. Ntar kau dicuci pula dulu. Berarti semua orang muslim harus dicuci dulu lah di neraka. Bukan semua. Kalau muslimnya lebih banyak amalan baiknya kayak gimana? Nggak perlu dicuci. Cara tahu amalan baik lebih banyak ditimbang. Ya makanya ditimbang. Makanya selama kita hidup kesempatannya kita dikasih umur beramal baiklah gitu. Kerjakan perintahnya, bertakwalah. Dapat pahala. Nah, itu enggak usah harap pahala. Yang penting kita kerjakan perintahnya dulu gitu. Baru masuk surga. Ya, nanti kan dia yang memproses. Kita itu namanya muslim, berserah diri. Ya, namanya aja muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tapi kan kemarin aku pas di sekolah dibilang kalau aku masuk surga ya masuk surga. Kalau aku masuk Islam aku langsung masuk surga. Itu benar atau enggak? Mbak, ya kalau Anda masuk Islam, ya ada dalilnya. Allah memberikan Anda surga, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, semoga Allah menutup dan menghapus dosamu yang telah lalu. Wa yudkhilakum, dan menyuruh kamu masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gitu. Kalau Anda dari Islam ke dari Kristen ke Islam dijamin surganya kayak gitu. Dosa Anda dihapus. Tapi selama perjalanan Anda memeluk agama Islam, Anda bikin dosa, ya tetap juga Anda pertanggungjawabkan dosa Anda. Tunda dulu masuk surganya. Ayo. Batuk. Boleh nanya saya, Mbak? Oke. Ya Boleh. Boleh. Coba buka Hakim-Hakim
Lalap. Iya, abang selalu mencari sisi buruk di Alkitab aja terus. Bukan. kami Bukan saya mau bertanya, nggak tahu, bukan cari sisi buruk, bukan. Hakim-hakim Terkeluar aku. pasal 19. Nah, Salah, siap salah. hello. Iya, nah, hilang lagi. Nah, ya. Coba buka hakim-hakim pasal 19. Hakim-hakim 19. Ayat 24. Iya, dan Bacain nyaring-nyaring. Hakim-hakim 19 ayat 24. Nah, saya baca Ya. ya. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ke bawah keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Oke. Kenapa Abang, apa yang disuruh? mau abang tanyakan? Kenapa disuruh diperkaos itu? Kenapa harus diperkaos? Kenapa? Hah? Ini bang, ini perbuatan Oda. di perjanjian lama ini bang, menceritakan tentang dosa-dosanya manusia. Iya. Lalu kenapa? Apa tujuannya diperkaos? Coba. Apa hubungannya dengan diperkaos? Apa coba? Saya mau tanya dulu, apa hubungannya dengan diperkaos? Ya, kan dosa manusia. Iya. Apa hubungannya? Di situ kan kata perintah tuh, perkaos lah katanya. Ini. Coba baca betul-betul. Kata perintah tuh. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat. Nih, ada orang datang mengepung rumah orang itu. Ini kisah harus baca lengkap Anjoy. Baca semuanya dulu, Pak. Iya, jelaskanlah sama saya. Makanya saya nanya. Gimana sih? Ini kan coba baca dari ayat 22. Bang. Coba. Pak Bingang. Baca di Ada datang orang. Coba aja. Baca aja ayat Coba jelaskan. Coba jelaskan sama saya kayak gimana maksudnya. Kitab Anda itu Boleh baca ayat 20. Mana ini charger? jelas. Oke, ini aku bacain dari ayat 22 nih ya, Bang. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumah itu supaya kami pakai dia. Hah? Pakai dia? Waduh. Oh, belum kelar ya. Baik. Terus? Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka. Kenapa itu? Ayo, jelaskanlah. Aduh. Kayak gimana itu maksudnya? Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Apakah jadi itu diperkosa? Makanya saya nanya Anda, kitab Anda kan itu Saya yang bertanya, saya kagak paham, makanya jelaskanlah kenapa itu harus diperkaos gitu loh. Di perjanjian lama ini, Bang, ini menceritakan dosa manusia yang bukan harus ditiru. Jadi gimana sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia itu, gimana manusia-manusia itu berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus turun. Itu nggak kata perintah ya, Bang. Nggak ada kata perintah di sini, yo. Nggak ada. Belajar bahasa Indonesia dulu, perkaos lah katanya. Perintah itu. Kata perkaos lah. Perintah itu. Aduh. Izin menanggapi.
Ini tuh gambaran semua manusia sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Semuanya berdosa, semuanya penuh dengan dosa. Kak baca judul besarnya. Aduh, bingung saya masih sebenarnya masih ada sih, Mbak, satu lagi gitu. Boleh? Boleh bang, boleh. Boleh, iya. Udah, boleh coba buka Yehezkiel 16. Nomor 7, Yehezkiel 16 ayat 7. Yeskil? Dari tadi abang aja yang abang kasih ayat ke kami itu semua di perjanjian lama. Iya, makanya saya minta jelaskan ayat-ayat yang perjanjian lama yang bikin saya bingung. Coba Yehezkiel 16 nomor 7. 16. Iya, Yehezkiel 16 nomor 7 coba. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka Kenapa? Dibacain tolong ah. Saya lagi dengerin kenapa ngadet kenapa? Apa maksudnya gitu? Dibaca dulu ayatnya biar kita ngerti gitu. Saya mau tanya. Dibaca dulu, baca. Saya dengar dulu sampai selesai nih. gak mau. Hah? Dan jadi Kenapa nggak mau itu kitab Anda kok nggak mau baca sih? nah, nanti ini nggak jadi pelanggaran kan bang? Enggak apa-apa pelanggaran rungkat kita ya. Bacain, saya mau tanya gitu. Itu kitab Anda masa Anda malas bacanya? Ayo coba. Ada baca sampai habis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan lanjang bugil. Ya. Apa maksudnya itu? Apa itu maksudnya? Saya ini saya buka juga ya. Nih kata dia apa? Nih saya nggak ngerti gitu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok. Apa ini maksudnya? Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Apa ini? Apa maksudnya, Mbak? Itu perumpamaan loh, Pak. Perumpamaan tentang apa itu? Saya mau tanya. Iya. Apa itu emang? Memungut Yerusalem menjadi istrinya. Gini, kan kalau misalkan orang Kristen itu identik sama Yerusalem. Oke. Jadi Habis itu? sebenarnya kan itu di sini dia judul besarnya Yerusalem menjadi istrinya. Aduh. Nggak ngerti saya. Maksudnya macam mana itu? Maksudnya dengarkan dulu bang, ini bagian judul besar dari ayat tadi itu. Biar dijelaskan. Dari tadi pun kan izin menanggapi dari tadi pertanyaannya di kitab perjanjian lama. Coba cari yang di Kalau coba cari di perjanjian baru pasti nggak ada yang kayak gitu. Gitu Lama baik. itu perjanjian lama itu isinya tentang dosa manusia, semua cerita dari zaman dulu. Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir ini membuat dosa. Datanglah Tuhan Yesus untuk menghapus dosa yang di perjanjian lama ini semuanya. Itu juga ada ibaratkan dia kayak perkataan yang nggak bisa dipahami. Jadi harus sekolah Alkitab dulu baru bisa memahami. Enggak sekolah, enggak perlu. Udah bahasa Indonesia juga itu. Interupsi. Cara jadi ustadz sekolah atau enggak? Kalau Ustadz harus sekolah, iya betul. Sekolah apa? sekolah ustadz. Pesantren nggak ada ke sekolah keustatan, nggak ada. Harus sekolah dulu, harus paham dulu isi Alkitab ini semuanya. Makanya kami setiap hari di gereja, kami untuk mendengar isi dari Alkitab ini yang kami nggak paham. Oh gitu, iya. Jangan di perjanjian lama, perjanjian baru maunya. Pak, cari perjanjian baru bang. Ya. Maunya di perjanjian baru.
Yang abang yang nggak ngerti ya, jangan yang ada kata-kata yang nggak enak. Ah, baik. Kalau di perjanjian baru saya mau ini nih. Saya mau nanya di Matius 21:31 coba. Matius 21 ayat 31. Sampai 32 ya. Banyak. Atau 31 aja, 31. 31. Ayat 31. Ayat 21 ayat 31. Matius berapanya? Matius pasal 21 ayat 31. Ayat 31. Mm-mm. Oke. Aman. Bacain. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Ada perempuan sundal masuk surga. Iya, kenapa? Kenapa perempuan sundal masuk surga? Kenapa? Yang udah berbuat dosa itu bisa masuk surga. Ini tuh diibaratkan kayak ada orang yang dibilang suci kali gitu. Dia berdoa di depan orang. Dia pokoknya semua kebaikannya itu dilihat orang lah. Waduh. Nah, jadi di sini kan dibilang ayat berapa tadi? 31. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Katanya pun sudah juga orang berdosa kan? Oh. Akan aslinya Mbak, kalau gitu ya saya sarankan sama Anda jadi pesundal aja dulu Anda. Biar masuk surganya duluan gitu, jadi pesundal dulu dong. Aku kan. Iya, karena yang masuk surga kan pesundal duluan. Jadi pesundal dulu mbaknya, kalau gitu. Itu kan karena yang di sini dibilang kan orang itu duluan. Itu diibaratkan kayak kita lah, kayak aku nih. Aku udah baik kali, ya kan? Tapi aku munafik kayak orang apa namanya? Yang berdoa di depan umum. Pokoknya semua orang tuh lihatlah dia baik. Padahal di belakang. Padahal aslinya dia munafik gitu. Jadi lebih bagus orang yang duluan masuk surga itu yang kayak gini daripada orang yang munafik. Dia aslinya kayak dia setiap hari ke gereja, tapi dia sebenarnya berdosa. Itu yang dimaksud di sini. Iya, ya kalaunya seperti itu kata Yesus kan biar kagak munafik ya jadi aja sundal kan dulu gitu. Tuh dah. Bang, di sini kan judul besarnya juga tertulis kan perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan. Perumpamaan pula. Kebanyakan perumpamaan pula. Tulis nih, Bang. Nah, gimana sih buat kamera belakang gini, aduh. Nah, tertulis di sini Kebanyakan perumpamaan kitabnya. Sekolah kan diperumpamakan. Sakit pala saya dengar perumpamaan melulu ya. Ya udah, ada lagi yang Anda mau tanyakan? Kalau yang nggak ada, teman Kristen di bawah banyak juga yang antri itu. Oke, sip, mantap Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Nggak ada Bang. Cukup Bang, cukup. Oke, nanti silakan kalaunya berkenan silakan naik kembali gitu ya. Tapi ini Bang pesan satu untuk Abang. Apa tuh? Jangan hanya mengambil sepenggal ayat. Coba baca dari satu pasal itu aja. Biar Aduh, Abang mengerti juga. kalau saya udah tamat baca ayat-ayat Anda itu. Ya karena Abang hanya tahu. Dari tadi yang kami lihat Abang ngambil ayat Alkitab itu yang ada ke sisi seksnya gitu. Enggak, saya nanya yang kagak paham tadi, kebetulan aja itu. Abang yang nggak pahamnya itu hanya di bagian-bagian yang Ya makanya kan gini kan berdasarkan pertanyaan Anda yang di awal di surga ada bidadari kan gitu. Bau-bau kayak gitu juga saya tanyain. itu memang ada cuplikannya. Jadi makanya iya. kami bertanya seperti itu Pak. Apakah benar di surga
kalian seperti itu. Ya makanya saya itu juga yang saya tanyain. Coba dijelaskan di kitabmu. Kok lebih banyak gitu daripada di Islam masalahnya? Gitu Mbak. Oke deh, sip. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum. Oh, selamat malam. Ada aja ya teman-teman ya. Kacau. Aduh. Bang Holong ada DM saya memang. Kata beliau sunat. Ya, apa tadi? Perih kata dia. Perih katanya, perih. Kata saya paling 1 minggu itu bang. Iya, sunat dia tadi. Saya naikin Bang Holongnya ya. Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Gimana bang? Gimana apa ngeri sedap gitu ya? Aduh, gak usah diomongin itu, malu Ustaz. Gak apa-apa juga bang. Bukan aib kok Ustaz. itu. Ada mau saya sampaikan Ustaz. Daripada jangan dulu Ustaz, aku lagi Jangan buka kamera dulu, malu dia. Ya. Apa bang? Bener. Daripada Ustadz buat tema seperti ini, Kristen selalu bantah kitabnya. Coba lah, buat dulu. Aku nih ada saran ya, cuman dipelajari juga Ustadz. Kristen tidak ada hari-hari ataupun tahun yang bagus untuk mereka. Itu pengakuan mereka. Itu enggak ini bang, nggak bisa ditulis kepanjangan kayak gitu. Ya, karena kan gini, Iya, ada batasan dari TikToknya. Tiap hari kan mereka itu kan diperbaharui segala sesuatu yang ada sama mereka. Iya, Karena pasti. Tiap tahun baru itu mereka tuh nyanyiin lagu rohani dengan nyanyian setelah berlalu tahun yang buruk katanya. Jadi nggak ada tahun yang bagus untuk mereka tuh. Kalau yang kayak gitu judulnya susah bang, susah karena terbatas ketikannya gitu. Oh, nanti aku kasih gambaran untuk Ustadz ya dari DM ya. Nah, nanti cuma dibahas lagi. Nanti aku kasih dalil-dalilnya juga semua, Ustadz. Baik. Soalnya nggak pernah saya lihat dalam diskusi agama mana saya cari, belum pernah saya lihat nih. Untuk Bang. diperbincangkan atau didiskusikan. Bang, masuk Islamnya udah di masjid terdekat. Pakai sertifikat. Ini sama belum. Ini masih diurus sama Pak Sekar nih. Oh, ya, enggak. Ya semoga istiqomah dalam agama Islam bang ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda jannahnya, terus juga semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Anda gitu. Semoga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Jadi gitu aja. Nanti saya kasihkan dari DM aja Ustadz ya. Baik. Contoh gini, apabila Ustadz nggak bisa karena itu ada dari lagu rohani, nanti naikin saya Ustadz untuk menjelaskan diskusinya Ustadz ya. Baik. Oke, saya izin turun dulu Ustadz ya. Baik. Oke, Assalamualaikum Bang. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau itu Bang Holong itu teman-temannya. Waktu pertama lihat saya ngegas dia, tak naik, saya naikin, buka kamera. Woi Ustadz, kalau kau mau tahu tentang Kristen, ya masuk dulu Kristen kata Bang Holong. Kau tahu nggak isi lemari saya apa isinya kata Bang Holong? Nggak tahu kata saya. Ya kalau kau mau tahu Ustadz isi lemari ini, kau masuk dulu ke rumah saya. Oh gitu kata saya. Jadi harus masuk ke rumahmu dulu, buka lemarinya baru tahu isinya.
Iya, kata dia. Kalau gitu, mana kata Yesus agar tahu Kristen, masuk dulu Kristen? Bingung dia. Adakah perintah Yesus ya? Kalau mau tahu Kristen, masuk dulu Kristen. Gak ada. Di situ dia wawanya. Oh teman-teman, kau ini sama aja kata Bang Holong dengan Mikana. ternyata sekarang ke-trigger dia dan alhamdulillah mualaf, semoga beliau istiqomah ya teman-teman. Aduh. Lucu sama Bang Holong itu. Ngegas dia teman-teman waktu pertama kali sama saya. Aduh. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, silakan open cam-nya, Bang. Aduh, pakai kacamata hitam pula, pakai masker. Apa sih yang ditakuti? Pakai masker, Pak Ustadz. Iya, pakai masker, pakai kacamata, lepas satu lah, nggak asik sekali. Jadi masker yang dipermasalahin. Iya, kenapa coba takut kak? Orang yang takut Iya, itu ini- adalah orang yang ini- punya ini- salah. Berarti Orang yang takut itu orang yang punya salah. Ada. ya cuma kenapa nggak dibuka maskernya? Pak Ustadz nggak pernah komen tuh. Tapi nggak pakai kacamata dia. Buka Ya kacamata kau. udah, sekarang berani debat nggak? Ah, siapa yang nggak berani debat? Ada, ayo. Kenapa Pak Ustadz bohong tadi katanya nggak ada pecah perawan di surga Islam? Hah? Dalilnya Kenapa Pak mana? Ustadz bohong? Dalil. Oke, saya kasih data. Dalil. Ya Al-Quran. Dalil dari Quran. Silakan. Ya, nih ya teman-teman, kita buka surah Yasin ayat 55. Ya, Saya nggak tahu. iyalah Yasin. Pak Ustadz percaya ini? Kau buka Quran atau buka tafsir sih? Loh, Pak Ustadz udah nggak percaya sama Yang kutanya mana dari Qurannya? Ayatnya mana? takut. Astagfirullah. Takut. Kau paham gak yang saya tanyakan tuh? Ya gantian dong, gimana sih? Ya sudah, Takut kau banget carikan di sih. Al-Quran, bukan di Ya tafsir. udah. Gimana sih? Aduh. Ini teman kualitas. Inilah ya kawan-kawan yang kita Boleh minta nggak di ngomongnya Al-Quran, gantian? yang dibukanya tafsir gitu. Boleh nggak ngomongnya gantian? Lah, Boleh? cari di Al-Quran mana? Di Al-Quran saya Boleh ada ayat ngomongnya kayak gantian? gitu. Ada ngomongnya nggak ayat gantian? Al-Quran kayak gitu? Coba Nggak, carikan. berani nggak gantian ngomongnya? Boleh nggak? Iya, coba Ya kau udah, carikan yang di Al-Quran, bukan di tafsir. Ternyata teman-teman di dalam kitab Islam nih kitab gua banyak nih kitab Islam nih. Nih kalau berani debat sama yang sama ngerti juga Pak Ustadz, jangan sama orang Ya awam. iya, makanya Iya, cariin. gantian. Shh. Apa Kau sih, aja, bentar. gimana Kau sih? aja diminta dari Al-Quran, kau buka tafsir, ngerti dari mana Nggak, kau? Ini diskusi nih. Ini pakai data Pak Ustadz. Aduh. Nggak percaya sama tafsir. Nggak percaya Masalahnya sama tafsir. kau aja saya minta di Al-Quran, kok larinya ke Pak Ustadz tafsir nggak percaya gitu. sama tafsir. Percaya nggak sama tafsir? Aduh. Kau percaya takut, tafsir takut. ada berapa emang? Ih, banyak tafsir. Iya itu. banyak, Ada ngapain lama. kau bawa tafsir? Loh, Coba Tidak, cari kita di cari. kitab saya yang Iya, satu-satunya ngomongnya Al-Quran gimana di mana sih? ada ayatnya kayak gitu. Tafsir Anda Iya, tahu nanti banyak ngomong gitu. ini Anda mau bisa Ustaz ditafsir, jelasin, bantah. bisa ditabrakkan juga dengan tafsir Iya, yang iya, lain, iya. kan gitu. Oke. Ngomongnya Nah, gantian, saya Pak Ustadz. minta Nanti Pak cari Ustadz dari baca Al-Qurannya, dulu. silakan. Oke. Carikan dari Quran. Ya. Kalau mau minta Quran ini saya kasih nih. Nih, percaya Mana ini ayatnya? Ayat Al-Quran? berapa? Surah apa? Surah apa? Percaya ini Al-Quran? Ya, Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Ada Ya. pecahin perawan. Nih teman-teman, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 223. Apa isi kitab dari Pak Ustadz? Nah, masa beraninya sama orang awam yang nggak Nah, ngerti coba sama buka. sekali. Nih. Lihat teman-teman, isi Al-Qur'annya Pak Ustadz. Al-Baqarah 223. Wahai orang mukmin, istri kalian ibarat ladang bagi kalian. Senggamailah istri kalian pada vaginanya. Ada vagina di Quran di Ustadz, guys. Nih, Pak Ustadz. Nah, ternyata nyambung. di surganya teman-teman kita lihat. Sabar, nanti Pak Ustadz jelasin.
Apa kata Muhammad tentang Islam, tentang surganya ini? Kau baca dulu, baca Arabnya mana? Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan? Kau baca Arabnya mana? Kau tadi baca apa? Kenapa Bacain Al-Baqarah 223 tadi. Bacain. Ini gak berani sama yang bawa nama. Coba dibacain. Kau punya buku banyak tapi kau kagak bisa baca. Kayak gimana? Sia-sia ya. Kau bacain Quran saya. Kau mau diskusikan Al-Quran saya, kau bisa baca atau tidak? Baca dulu. Ngomongnya gantian Pak Ustaz. Iya, makanya ku suruh baca. Yaudah, Kau Pak Ustaz, baca biar kau kagak ditebang bacanya. Ini udah gua bacain. Nih, kita Bacain lihat apa ya. yang dikatakan. Al-Quran saya itu bukan bahasa Indonesia. Bacain Arabnya tuh. Aduh, Pak Ustadz, ganti. Bacain Arabnya dulu. Lah emang Pak Ustadz bertanya sama Kristen ada bacain original teksnya? Nah, kalau ada original teksnya saya bacain. Oke, tunggu. Iya, kalau ada original teksnya nih kitab kau ya. Nih. Oke, bacain. Coba bacain original teks Alkitab saya. Sabar. Coba bacain. Ayo. Nih kitab kau ya. Nih. Bentar. Ini yang ada original teksnya. Coba Bentar. baca. Nih Coba kitab baca. kau nih. Ya. Coba Ini baca, kitab ini kau yang ada betul? Original teksnya. Baik. Itu Ini nggak kitab ada kau ya. original teksnya Pak Ustadz. Ini Nih ya. Nih. Bentar. Yang ada di tangan saya ya. Ini yang ada original teksnya. Coba baca. Iya, ini baca. Ini ada yang ada di tangan saya. Yang saya punya nih ya. Itu nggak ada original teksnya Pak Ustadz. Ya kalau nggak ada mana original teksnya, imani terjemahannya gitu. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Baca. Terjemahan ini dari mana kalau nggak ada originalnya mana? Itu terjemahan. Hah? Iya, terjemahan ini kalau ada originalnya saya bacain ya. Di situ Saya nggak ada bacain. original teksnya. Ini yang ada. Saya original teksnya. bacain. Bisa baca nggak? Saya bacain. Bisa baca nggak? Ayo. Mana originalnya? Baca. Nih ya, kitab Deuteronika ya, teman-teman ya. Ini bacalah. Nih. Bisa. Itu nggak ada original teksnya Pak Ustadz. Ya udah, berarti kitab kau kagak ada original teksnya. Sedangkan Al-Quran saya ada original teksnya. Ya ini bacalah. Jadi saya nggak belajar bahasa Ibrani. Lo berani nggak pakai timer sama gua? Saya nggak belajar bahasa Ibrani, bukan bidang saya. Ya udah, kalau Anda tidak bisa membaca original teks kitab saya, ketika saya bawa terjemahan kitab Di Anda, mana original teksmu kau bisa baca emang? Oh ya kau bacalah. Kau bisa baca emang? Kau bisa baca? Sekarang saya tanya nih. Kau bisa baca atau tidak? Bentar dulu, kau bisa baca atau tidak? Ini kita lihat nih. Kau bisa baca atau tidak? Nih bacain. Sekarang aku minta bacain kau. Nih, baca. Bacain. Jangan grogi. Bacain. Ya, ini Ayo. Bacain. saya ganti. Bacain. Nih apa? Gimana sih? Kita lihat ya teman-teman bagaimana surga. Saya minta kau bacain. Kau katanya ada original teksnya. Saya minta original teksnya kau bacain. Ngomongnya gantian Pak Ustadz. Gimana sih? Katanya Bentar dulu. Saya mau kau Beraninya sama baca orang original awam. teks. Beraninya sama orang awam ya Pak Ustadz. Ya ini kau Nggak berani debat. kau kan bukan orang awam. Berani debat. Kau bukan orang awam kan? Coba Ya bacain udah, dulu. ini. Bacain. tadi bohong, katanya nggak dapat Bacain bahasa Ibraninya Indonesia. kayak gimana? Nih bahasa Ibraninya di sini nih. Ngomongnya nggak mau gantian. Coba kau bacain dulu yang Ibraninya. Ngomongnya gantian. Berani. Ya udah bacain dulu, bacain. Nah, kita lihat apa yang Ya, dikatakan Muhammad bacain. tentang surga Islam. Kacau. Disuruh bacain kitabnya malah ke lain-lain. Heran saya. Kagak bisa baca kitabnya sendiri. Kalau saya jelaskan saya itu tidak mempelajari bahasa Ibrani, Bang Nandar ya. Saya mumet belajar bahasa Ibrani itu. Ya kalaunya satu-satu saya tahu. Ya dia suruh saya baca, saya nggak belajar bahasa Ibrani sudah saya bilang. Dia ngotot tetap ada teksnya ketika saya tanyakan bacain, nggak bisa baca juga. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran ya ada teks Arabnya, bacain, nggak mau juga baca dia.
Iya, dia juga nggak tahu ya teks asli kitab dia ya, nggak tahu teks asli kitab Quran, lalu ngambilnya ke terjemahan. Nggak bisa diskusi dia. Aduh. Kalau kau mau bahas Quranku itu ada teks Arabnya. Jangan kau ambil langsung terjemahnya. Halo, Halo Bang, selamat malam. selamat malam. Silakan dibuka kameranya Bang. Siap, bentar ya. Sok-sokan bisa gitu ya. Bang, Suruh baca sabar nggak aja. bisa juga. Sok bisa, ketahuan belang kau, sama aku nggak bisa ditipu. Aneh ya teman-teman. Silakan dibuka, open cam dulu Bang. Gak bisa Pak. Aduh, kalau gitu saya ganti dulu Bang ya, yang bisa open cam ya. Iya, buku aja banyak gitu, tapi kagak bisa baca. Macam mana? Buku banyak tapi nggak bisa baca bukunya, sia-sia. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang perlu disampaikan? Saya orang Muslim juga dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya, baik. Salam kenal ya Bang. Saya mau tanya Pak Ustadz. Orang itu tadi yang saya herannya Alkitabnya sendiri dia tidak bisa baca. Ya makanya nyuruh saya yang baca, kan saya udah jelas bilang ya, wajar saya kagak bisa baca Ibrani. Satu, saya bukan pemilik kitab. Yang kedua, saya kagak belajar bahasa Ibrani. Kan gitu. Betul. Wajar Betul. gitu. Betul. Kalau dia merasa ada teks aslinya, saya tunjukin sesuatu, ya bacain bahasa Ibraninya. Nggak bisa baca juga. Iya betul. Kan koplak ngajak baca teks asli, dia sendiri kagak bisa. Iya betul. Aduh. Ada pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Apa tuh? Itu pasal itu saya belum tahu pasal itu. Dari dulu saya pingin sekali bertanya. Pasal itu suster tidak bisa menikahi dan pun itu pastor tidak bisa menikahi. Itu tolong bagi penjelasan untuk saya Pak Ustadz. Oh, nanti kalau ada Katolik yang naik ya. Iya. Nanti saya kita tanyain bertanya lah Pak Ustadz. Kita bertanya lah itu. Pasal soalan itu tidak pernah saya dengar. Kita Oke, bertanya. baik. Nanti saya tanyakan sama Katolik itu, bukan Protestan itu. Iya. Jadi oke Pak Ustadz, saya turun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, nanti ya pesan beliau tuh kalau ada Katolik nanti saya ini ya bantu tanyakan gitu ya. Sok-sokan ya teman-teman bacain kitab saya, ada teks aslinya. Ya udah, mana tunjukkan, kan kayak gitu. Dia tunjukkan teks aslinya. Saya bilang udah ya, Kak, saya kagak belajar bahasa Ibrani. Bukan pemilik kitab. King. Halo, selamat malam. Oh, peminum kencing onta. Oh, inilah ajaran kasih. Iya. Enggak Bapak. Kita mute dulu ya. Gini. Wah, inilah penuh kasih ajarannya gitu ya. Wah, tunjukkan pesona ajaran Paulusnya, silakan ajaran kasihnya. Keluarkan asli ajaran kasihnya. Ayo silakan. Teman-teman, mari kita perhatikan ini teman kita ya, mau mengajarkan ajaran kasihnya nih ya. Ini kayak gimana? Gimana ajaran kasihnya? Coba silakan ditunjukkan. Kenapa tadi kenapa? Langsung kejang kenapa? Kenapa ajaran kasih? Tunjukkan coba sama teman-teman ya. Ajaran kasihnya langsung ditunjukkan gitu ya, kan gitu.
Waduh, kenapa? Coba tunjukkan ajaran kasihnya ya. Wah, tuh teman-teman, tadi udah dikasih kesempatan kan kayak gitu ya. Aduh. Kayak gimana tunjukkannya? Itulah ajaran kasih yang asli kan kayak gitu. Macam mana? Sabar. Kang Bro. Kenapa sih harus kejang sama saya ya? Kenapa teman-teman? Hah? Kenapa harus kejang-kejang sama saya Kristen? Padahal kan saya buka kitabnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, malah makan beliau. Ya, sesuai ini ya, sesuai giliran. Saya naikin yang paling bawah, bukan yang paling atas. Karena yang paling bawah yang lama minta naik masalahnya. Kalau Anda ke atas kan ya malah nggak naik-naik Anda nanti, ya. Aduh. Halo, selamat malam. Salam Malam, Bang. Iya, saya kan buka kameranya dulu, Bang. Ya, Bang. Oke. Abang mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Anda dari Kristen ya? Puji Tuhan, dari Kristen, Bang. Silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya. Mau bertanya pun bisa, mau bertanya pun bisa. Baik, kalau begitu silakan abang duluan lah, saya ngikut aja. Itu artinya Tuhan bukan yang digantung. Artinya Sesuai judul ya. Baik gini bang ya, sesuai dengan judul Tuhan bukan yang digantung. Iya betul. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung itu berarti Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan semesta alam. Karena Tuhan itu maha kuat. Apalagi kan di dalam agama Islam ada dalilnya yang berbunyi dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad. Ya, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Oke? Emang ada Tuhan rupanya yang digantung makhluk? Oh, ada nggak Tuhan yang digantung oleh makhluk, Bang? Menurut Anda ada atau tidak? Ngelak nih abangnya nih, ngelak abangnya ini. Bang. Iya. Bang. Kenapa ini jaringannya ya kayaknya ya? Iya. Iya, Iya, menurut abang ada nggak? Menurut abang gimana? Ada rupanya digantung makhluk Tuhan? Baik bang ya, kalau menurut saya ya, dia menggantung Tuhan bisa jadi sebagai simbol pemberhalaan, bisa digantung di kalung kan bisa juga kan kayak gitu. Tapi kalaunya ada teman-teman merasa ya di luar agama Islam Tuhannya yang digantung, waduh itu berarti bukan Tuhan gitu. Iya, kalau Tuhan kami bukan digantung. Tuhan Anda di apa? Oh disalib. Iya. Disalib. Abang punya Alkitab di situ? Ada bang. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 13. Digantung atau disalib dia? Galatia 3 nomor 13. Tolong dibacain bang. Sabar bang ya. Galatia.
Bacain ya bang ya. Apa yang di YouTube ini pada ketawa? Nggak usah ketrigger dengan rokoknya. Nanti kalau ada pelanggaran dia sendiri juga yang keturun teman-teman. Nggak usah komen rokok gitu. Kalau belum ada pelanggaran biarin, aman aja. Itu aman itu bang. Iya. Udah, tolong bacain bang. Soalnya jarang juga membaca kitab bang. Iya, makanya nih kita belajar bersama nih, ya. Karena kami kebanyakan ke ladang gitu bang. Iya. Waduh, buka kitab sendiri lama juga bang ya. Iya. Kenapa bang? Saya kan udah mengaku agak jarang juga membuka Alkitab. Iya paham, maksud saya kan agak lama juga nyarinya gitu karena terlalu tebal mungkin. Iya. Ya jujur bang, jujur sih, saya juga lama nyari. Kalau ini kan kitab Anda ada nih di sini ya. Tuh. Kalau saya nyari juga memang lama, memang betul lama. Banyak kali gitu. Ada. Ayo. Yang mana Galatia ini ya? Galatia 3 nomor 13. Ya kalau abang rajin membaca kitab abang, saya yakin abang pasti akan meninggalkan kitab abang gitu. Coba dulu, dicari dulu. Iya bang, makanya mencari akun nih bang. Galatia 3 nomor 13. Atau Anda punya HP 2 kan bisa juga lewat Google, nggak apa-apa. Banyak kok cara yang praktis. Yang satu ini aja pun payah diisi, apalagi 2. Iya. Tapi kenapa Tuhan sampai 3? Kan kayak gitu pula. Iya, di situ pun kan ada 2 juga. Berarti kami lebih dari 1 kan gitu. Di situ ada hubungannya. Baca dulu bang. Kata Anda 1 aja repot, apalagi 2. Tapi kenapa Tuhan sampai 3 gitu? Ya samanya bang. Di situ pun ada 2 Tuhannya. Di sini juga ada 3 kan. Berarti lebih. Siapa ada 2 Tuhan? Nah, siapa ada 2 Tuhan? Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Bukan 2. Itu inter di kitab abang kan itu. Pokoknya saya tahu 2 Tuhan abang. Oh, kata siapa? Dapat dari mana Anda? Itu dapat dari mana Tuhan saya 2? Bikin ketawa pula nih. Kalau dibilang rob itu Tuhan. Oh, itu nanti pembahasan nanti masalah rob anak buah Edis pula ini rupanya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Anak murid Edis ini kita naikin satu persatu ya, kita kasih tahu dan kasih penjelasan biar waras semua gitu dari Edis ya. Nggak apa-apa. Silakan Bang dulu kita bahas satu-satu biar kita nggak kacau gitu pembahasannya. Iya masukku abang carilah dulu ayatnya gitu Galatia itu. Aku udah capek mencarinya nggak dapat. Waduh. Ya udah saya yang bukain, abang yang baca ya. Iya. Nih bang. Tapi lihat ke layar. Agak berbacanya. Bacain. Kayak mana separuh abang tunjukkan? Maka Kristus sudah menebus kita daripada untuk Taurat itu dengan menjadikan satu. Baca bang. Kok tergantung pada kayu? Iya digantung memang. Itu terserah. Kan ini ya. Nih
kalau di kita oh ini salah bang. Bang saya ambil terjemahan lama, saya ambil terjemahan yang paling baru ya. Nah, oke. Nih. Digantung bang. Nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Digantung. Kristus ini siapa bang? Ya Kristus Tuhan, nama Tuhan kami. Oh jadi Yesus Tuhan Kristus. Anda digantung gitu? Ya digantung di kayu salib kan? Walah. Berarti bang ada Tuhan yang digantung. Beda cara penggantungnya. Beda cara menggantungnya. Itu kan di kayu salib. Kan judul saya tuh Tuhan itu bukan yang digantung. Kalaunya udah digantung itu bukan Tuhan pasti bang. Jadi apa ada masalah sama abang kalau ada digantung di situ bang? Gini bang ya, masalahnya kalau Tuhan itu digantung oleh ciptaannya, masuk akal enggak? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Itu kan menguji kesabaran itu bang. Apa yang menguji kesabaran bang? Yang saya tanyakan masuk akal nggak? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Anda bikin meja, ya meja itu bisa mengalahkan Anda gitu. Gimana logikanya? Meja kagak bisa pukul? Daripada kayak rob Anda kayak mana bang? Apa? Satu-satu dulu bang, ya. Satu-satu dulu kita bahas. Ya, Anda mau bahas rob? Oke, nanti. Iya, saya akui dulu itu digantung. Daripada kayak rob abang kayak mana? Kenapa rob? Kalau Muhammad itu rob Anda kan? Bukan. Jadi Nabi Anda. Nabi. Nah, daripada kayak Nabi Anda. Kayak mana? Ya, kenapa Anda membahas Nabi? Yang kita bahas ini Tuhan yang digantung. Tuhan dengan Nabi beda. Saya akui dulu digantung. Nabi Anda berzina. Kenapa dengan Nabi? Hah? Kenapa dengan Nabi? Saya akui Tuhanku digantung di kayu salib. Terus kenapa dengan Nabi? Daripada kayak Nabi Anda berzina. Di mana Nabi berzina? Bisa Anda tunjukkan ayatnya? Bisa, tapi nggak ada Al-Quranku gitu. Mana ada? Saya luruskan dulu sama Anda, nggak ada Nabi Muhammad itu berzina, nggak ada. Bahkan beliau ya menyampaikan wahyu Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Nabi Muhammad aja mengajarkan jangan mendekati zina. Lalu Anda bilang Nabi Muhammad zina, kayak gimana teknisnya itu? Sedangkan istrinya ada 4. Loh, istri kan? Lah, emangnya Anda dengan istri Anda berzina gitu? Coba saya tanya, Anda dengan istri Anda berzina nggak? Sebutannya. Sedangkan si Yusuf. Saya tanya dulu, Anda dengan istri Anda itu berzina atau kagak? Bukan berzina kalau satu istri. Bukan, berarti Nabi Muhammad tadi. Makanya, loh, jadi kalau lebih dari satu artinya itu berzina gitu. Berarti Anda mau katakan Yesus anak hasil zina gitu? Emang ada rupanya Yesus berzina? Lah, Yesus itu moyangnya berpoligami, istri kelima. Ayo, mau Anda katakan Tuhan Anda dari hasil zina? Istrinya Maryam. Ya. Nih, saya kasih tahu ya sama Anda, buka ya. Daud ibunya Maria. Baik, nih ya. Saya mau kasih tahu Anda. Daud itu Yesus itu keturunan Daud, betul?
Daud itu berapa istrinya? Nggak nyampe ke sana apa aku bang? Berapa rupanya? Daud itu istrinya 700, gundiknya 300. Oke? Di kitab Anda tuh, ya. Jadi Daud ini istrinya 700, gundiknya 300. Habis itu Daud ini menurunkan anak kepada istri yang kelima, Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Ya, menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakek Yesus. Kakek Yesus menurunkan ibu Yesus. Ibu Yesus menurunkan Yesus. Moyangnya Yesus itu berpoligami, istri kelima. Lalu kata Anda, ya, kata Anda ya bahwa bahwa istri lebih dari satu itu adalah zina. Berarti Yesus adalah keturunan zina gitu. Yesus itu kan diturunkan dengan roh. Daud itu istri kelima menurunkan Yesus. Turun. Nah. Kena sendiri kan kau. Makanya ya kalau lebih dari satu itu istrinya bukan zina. Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu bukan zina. Saya tanya juga dia, kamu dengan istri apa sebutannya zina? Kagak kan? Kayak gitu. Ya Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya, kita tahu gitu, bukan zina. Ya kalau kau anggap bahwa istri lebih dari satu itu adalah zina, maka kau bilang Yesus pun keturunan zina jadinya. Dasar kenapa ya ini pada konslet semua. Ya teman-teman ya, yang kayak gitu wajib ya bagi kita untuk meluruskan. Nabi Muhammad dituduh, wajib kita luruskan. Nabi Muhammad itu tidak berzina. Nabi Muhammad mengajarkan ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala menjauhi zina. Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, di situ dikatakan jangan kamu mendekati zina, gitu ya. Diajarkan Nabi Muhammad tidak boleh berzina. Kalau nyali istri lebih dari satu bukan zina, tapi itu poligami. Ya, poligami. Kalau disebut zina, maka Yesus pun jadi anak keturunan zina jadinya. Dasar kalian ini ya, Kristen ini. Kemana sih otak kalian? Oke, wajib itu ya diluruskan. Ya. Terus ya teman-teman semuanya, begini. Kita naikin yang lain lagi ya. Sabar. Wah, ini makin banyak, 22.000 penontonnya. Asik. Halo Bang. Halo, selamat malam Bang. Ya, jumpa lagi dengan aku lagi nih. Silakan dibuka kamera Bang. Bukakan kamera di situ Bang. Ya, oke. Aku lagi loh jumpa. Mana? Lagi loh. Waduh, lupa saya Bang. Iya, abang dari Kristen? Ya Kristen lah, nggak mungkin aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku menyembah Yesus Kristus pengikut. Baik. Ya, sekarang abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Terserah aku, tapi ya bertanya duluan aku Bang ya. Nah, silakan bertanya duluan. Ya, aku mau bertanya, mengapa di Indonesia negara jika kita Kristen membahas Muslim ditangkap satu, dan membahas Muhammad ditangkap, tapi giliran Islam membahas Kristen tidak ditangkap. Nah, aku pertanyaan, abang tokoh agama nggak Bang? Bentar, saya biar nggak banyak-banyak gitu Bang. Pertanyaannya dulu, ya nggak banyak-banyak dulu. Satu-satu maksud saya. Jangan langsung 2-3 gitu. Nanti lari konteksnya. Gak usah dipotong. Ya, jangan Anda atur. Saya minta Anda bertanya satu, bereskan dulu gitu. Tokoh agama ya. Terus? Tokoh agama kan? Kenapa emang? Nah, pertanyaan saya gini Bang. Dahulu kala sebelum Muhammad lahir, Ka'bah itu dahulu kala tempat berhala.
Kedua, Abraham dan Ismail bukan mengakui Mekah atau Ka'bah. Nah, jadi Abraham dan Ismail hanya mengakui Bakah. Benar atau tidak itu? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Saya tidak akan pertanyakan Tuhan bukan yang digantung. Itu saya tidak bertanya. Itu aja saya pertanyakan, Baik. Bang. Bisa diulang Bang tadi. Yang pertama pertanyaannya itu keputus suaranya tadi. Bukan putus, nggak pernah putus suara saya, Bang. Suara saya di sini dengarnya putus tadi yang pertanyaan pertama. Pertama, pertanyaan saya ya kan? Pertanyaan saya nggak akan nanya Tuhan itu bukan yang digantung katanya. Nah, Abang tokoh agama tuh nggak. Pertama, kenapa Islam jika dibahas Kristen akan ditangkap Kristen? Baik. Dan jika Kristen membahas Islam akan ditangkap. Baik. Itu pertama. Kedua. Halo? Ada dua. Terus? Kedua pertanyaan saya. Dahulu kala sebelum lahir Muhammad di Masehi ke-7, Ka'bah dahulu kala itu sebagai tempat berhala. Abraham dan Ismail mengaku itu Bakah. Padahal di dalam Arab Bakah itu sama dengan Mekah atau Ka'bah. Benar atau tidak itu, Bang? Itu aja pertanyaan saya, Bang. Baru saya. Baik. Yang terakhir dulu ya, Bakah apakah Mekah? Iya, itu bahasa zaman dulu, Bakah Mekah gitu. Enggak. Itu betul. Itu secara detailnya aja, manuskripnya aja, Pak. Aku butuh manuskrip, bukan detail dalil yang Abang pahami dalam secara digital. Manuskrip apa? Manuskrip yang Abang pahami, manuskripnya apa yang Abang ketahui? Iya, manuskrip tentang apa? Saya awam, Bang. Saya awam. Gini, Anda kan bertanya, apakah Bakah itu Mekah? Itu betul. Terus? Dari mana jalannya, Bang? Oh, Bakah dengan Makkah karena dari penyebutan bahasa Semetik, Bang. Bukan bahasa Semetik. Itu ya Bakah sebutan sebelum di luar Mekah. Bakah. Oke, Bakah itu ada di gunung di mana, Bang? Nanti dulu Anda bertanya apa lagi? Aku tanya, itu Bakah ada di Tadi saya menjawab aja belum selesai, Anda tanya pula. Bukan pertanyaan Anda kan ada 3 tadi, betul? Oke, jawablah. Oke. Makanya dengarkan gitu, heran saya. Jawabannya dengarkan dulu gitu. Kok tiba-tiba Anda baru saya jawab nanya lagi gitu? Ya, apakah Bakah itu Makkah? Ya, Bakah itu Mekah ya, teman-teman. Saya jawab tuh ya. Nih, Bakah. Ya. Nih. Dia penyebutan aja beda. Ya, Bakah adalah Mekah ya. Nah, sama gitu. Kalau kita lihat pun Bakah atau Mekah banyak gitu ya persamaannya. Apakah Bakah itu Mekah ya? Bang. Kalau Abang memang kata nih contoh ya kayak gini ya. Tunjukkan buka kan. Kata Bakah ialah nama tempat di mana Ka'bah didirikan, sedangkan Makkah ialah keseluruhan kota Makkah. Ya kayak gitu pengertiannya. Nah, itu pertanyaan yang ketiga saya jawab dulu ya. Apakah Bakah itu Mekah? Maksud saya bukakan dulu situsnya, situs bacakan. Ini Anda buka sendiri ya. https ya rm.id atau Anda bisa ke NU online ya. Pertama, Bang. Atau Anda bisa ke NU online ya. Secara AI, bukan secara itu. Apa secara AI? Apa kami Islam nggak pakai AI? Ngapain pakai AI? Islam itu ada rujukannya, punya pedoman sendiri. Ngapain pedoman AI? Abang bukan pakai manuskrip. Aduh. Ngapain Anda atur Islam yang udah tetap? Islam itu pakai data, pakai Al-Quran. Nah, kalau Anda minta pertanyaan Anda dijawabkan, saya tampilkan aja gitu. Ya, ngapain pakai AI? Abang ngerti nggak arti manuskrip, Bang? Anda bertanya lagi gitu atau kayak gimana? Abang ngerti nggak manuskrip artinya? Bang, Anda ini nanya lagi atau kayak gimana? 2 pertanyaan Anda saja belum saya jawab loh. Iya, Abang ngerti nggak manuskrip? Anda bisa diskusi nggak, Bang?
Bisa. Ngerti diskusi Abang nggak? ngerti manuskrip? Ya makanya kalau Anda bisa diskusi, dengarkan dulu pertanyaan Anda, jawabannya apa. Kayak gimana sih? Belum juga habis dijawab kan kayak gitu ya? Iya, belum habis dijawab. Habis itu yang kedua tadi apa pertanyaannya? Lupa saya pertanyaannya yang kedua pula. Gara-gara dia sendiri gitu. Belum lagi selesai saya jelasin satu gitu ya. Udah ini nanya lagi gitu yang baru. Yang pertama, Coba Bang. kenapa Islam membahas Kristen langsung ditangkap? Kedua, Baik, itu Kristen saya jawab langsung. Membahas Muslim langsung ditangkap. Apa alasannya? Ini kan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Apa alasannya? Baik. Jawab dulu. Baik, alasannya kenapa? Karena Al-Quran itu mempunyai disiplin ilmu. Oke. Sedangkan Bible itu bahasa Indonesia, tinggal pakai bahasa Indonesia kita bisa ngerti. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu ada ilmu khusus untuk mempelajarinya. Maka ketika Kristen membahas Al-Quran tanpa ilmu ulumul Quran, maka itu penistaan. Karena apa? Di dalam ilmu ulumul Quran banyak cabang ilmu, salah satunya nahwu sorob dan bahasa Arab gitu. Memang bisa Kristen nahwu sorob. Artinya apa? Melanggar sebuah keilmuan. Nah, coba kalau di Kristen sudah bahasa Indonesia diterjemahkan, kita tinggal belajar bahasa Indonesia, nggak perlu khusus banget kan gitu. Gitu, itulah kenapa jadi penistaan, karena ada disiplin ilmu yang sudah ditetapkan dalam agama Islam yang benarnya seperti ini, ya jawabannya seperti ini, itu udah ada gitu. Makanya nggak bisa dipelintir-pelintir agama Islam itu, ketahuan penistaannya kalau Anda mau mengubah gitu. Itu alasannya. Baiklah, oke, terima kasih ala jawabannya dan alasannya oleh ini ya, Bapak ini atau Bang Ucup ini tokoh agama ya? Yang kedua lagi Bang, tadi apa tadi? Apakah Ka'bah itu tempat berhala, betul ya? Ya itu mau saya secara filosofis apa ya? Filosofis. Ya, dan secara sejarahnya benar atau tidak? Baik. Sebelum Islam datang, apakah Ka'bah bukan itu Islam, Bang, bukan Islam, sebelum Islam? Sebelum lahir Muhammad. Iya, sebelum Islam datang, sebelum lahir kan? Bahasa Turkinya, bahasa Turki atau Arab itu kan Mamat kan, hanya nyampe di bahasa Indonesia-nya Bang, Indonesia-nya Muhammad. Gini, saya sampaikan. Bukan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam datang, Ka'bah itu memang dijadikan oleh kafir Quraisy sebagai tempat penyembahan berhala. Aku mau nanya kan itu, memastikan aja. Abang kan karena tokoh agama. Banyak berhala Bang di Ka'bah itu dulu. Tuhan, haleluya, Abang berkah selalu karena Abang tokoh agama dan ustadz. Jadi saya kan pengen tanya, mana tahu ada manuskrip dan teolog yang pernah Abang pelajari, baik secara Islam maupun secara Kristen. Gini Bang, Anda dengarkan jawaban saya dulu. Ya, Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus, ya Islam itu datang, Ka'bah itu memang adalah tempat penyimpanan berhala dulu. Apalagi kafir Quraisy, mereka ada punya berhala di Ka'bah itu, mana Lata wal Uzza gitu. Jadi kan itu pusat perdagangan tuh, kota Mekah itu. Jadi orang-orang yang dari luar Mekah berdagang ke situ, mereka meletakkan penyembahannya di situ gitu. Gitu. Jadi setelah Islam datang, Nabi Muhammad waktu kejadian Fathul Makkah, ya, pembebasan kota Mekah, berhala-berhala itu dihancurkan gitu. Oke Bang, lanjut lagi Bang ya. Sebelum bahas Kristen kita Bang ya. Nah, ada 600 patung katanya itu. 600 berapa tuh nggak tahu saya. Tapi satu yang nggak dipecahkan atau dimusnahkan. Kenapa itu Bang? Alasannya kenapa Bang? Di Makkah atau di Ka'bah itu bukan Baka ya, bukan Baka, karena Abraham dan Ismail mengatakan kalau Baka itu ada di gunung, nggak tahu gunung Sinai ya namanya, atau gunung apa itu nggak tahu. Oke. Kalau manuskrip atau sejarahnya, Bang, ada yang ditinggal, semua dikeluarkan Bang. Dikeluarkan bagaimana Bang? Nggak ada yang ditinggalkan berhala di situ, semua dimusnahkan. Secara manuskripnya yang saya tahu ya ada cerita lah ya gitu ya, atau yang saya pahami
sejarahnya ada katanya patung tertinggal situ. Nggak ada patung tertinggal di situ. Itu cerita dari mana itu? Itu cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Abraham, Itu bukan Ibrahim. iya Abraham atau Kalau Ibrahim Turki bilang ada. memang Ibrahim. Kalau Turki bahasa Turki memang Ibrahim. Ya kalau cerita Nabi Ibrahim memang ya atau Abraham ya kita sebutnya kayak gitu aja. Ada ceritanya dalam Islam, dia sedang menghancurkan patung-patung kan kayak gitu, disisakan satu lalu digantungkan dia kapaknya. Ketika kaumnya ribut, Tuhan mereka hancur, ditanyalah Abraham atau Ibrahim. Kenapa? Siapa pelakunya? Dia Ibrahim mengatakan, tanyalah tuh kepada patung yang lebih besar, kan kayak gitu. Kalau ya masalah Fathul Makkah itu bang ya, Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, nggak ada disisakan berhala di dalam Ka'bah itu, gitu. Jadi jangan salah cerita, itu cerita Abraham. Bukan Abraham. Abraham ya memang Abraham, Ibrahim itu bahasa Turkinya sampai ke Arab gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja saya pertanyakan. Iya, Jadi, artinya gini. Terus abang ini kan tokoh agama. Lalu? Tokoh agama di salah satu di Muslim. Kenapa sih bang? Setidaknya kita kan sebagai tokoh agama memberikan suatu informasi tentang ajaran Islam, bukan membaur-baurkan kitab-kitab agama lain gitu bang. Bukan saya bukan mengajarkan. Jangan bilang ada saya mabuk. Ini saya minum kopi loh. Siapa bilang nggak mabuk saya? Ayo bang minum kopi dulu kita bang. Ketawanya bang. Baik, begini ya bang ya. Kayak gini. Sebenarnya pertanyaan yang Anda tanyakan itu ditanyakan kepada saya udah hampir 100 kali mungkin ada. Gitu. Hampir 100 kali selama 8 tahun ya. Kayak gini Bang ya. Bukannya saya tidak mengajar Islam, ada saya mengajar internal Islam juga ada gitu. Ada di waktu senggang dulu saya pernah juga ngajar di internal Islam. Terus ya ada waktunya juga saya belajar kan kayak gitu, membahas internal. Ada waktunya juga saya belajar eksternal gitu. Jadi bukan cuma abang lihat saya tenarnya di lintas agama, enggak. Di internal saya pun juga bahas gitu tentang agama Islam. Gak mungkin dong saya mengajarkan Bible Anda sama umat Islam, gak mungkin. Oke. Aku mengenal abang di tahun 2017. Iya. Jadi seperti itu. Nggak mungkin dong saya mengajarkan. Berarti abang mengerti dong apologet sama apologetika. Ya, pembelaan iman Kristen, apologetika istilah. Ya. Jadi kayak gitu bang. Jadi gimana lah itu? Selain live streaming ini, maksud saya selain live streaming ini, saya juga membahas internal gitu. Kenapa saya melakukan ini? Mungkin Anda udah tahu alasannya. Ada apologet sama apologetika itunya. Abang ini apologetika atau apologet? Kalau apologet kan secara harfiahnya, secara bahasanya pembelaan terhadap iman. Tapi itu kan Kristen, apologet gitu. Ya. Apologetika itu kan materinya. Jadi cara berapologetnya. Abang udah kenal lo ini di tahun 2017. Kenapa selalu ada buat bahasa apologetika atau apologet ya abang bilang itu tentang ini abang bilang. Karena itu sekali ya. Ya kalau itu hanya dari terkait bahasa aja itu bang. Bukan itu nggak boleh bang bahasa bang, karena Juma juga bilang begitu bang. Kenapa? Juma udah blokir saya loh. Kenapa? Diblokir? Ya, saya membahas tentang apologet. Lah kenapa dengan apologet emang? Ya kan maksud lo, kenapa ada apologet Islam, apologet Kristen? Padahal abang bilang sendiri itu apologet untuk pembelaan untuk Kristen. Ya tahu saya istilahnya pembelaan dari iman Kristen kan apologet tuh istilahnya. Ya kenapa ada di bahasan abang sebelum penutupan dari live abang ada tentang ini apologet gini abang gitu. Iya, gini kata apologet itu kita pakai yang diartikan untuk apa? Untuk apa? Membela iman Islam. Karena mereka taunya dari kekristenan ya, dari orang-orang Kristen itu bahasanya apologet gitu bang. Oke lah, yaudah bahas Kristen. Yang mana bang mau bahas Kristen? Ini banyak ini yang mau nanya bahas tentang Kristen katanya. Nih, udah kita bahas aja biar supaya saya mau nanya apa teman-teman? Bahas lintas iman. Baik, saya boleh tanya satu hal ya. Abang Kalimantan di mana bang? Selatan.
Oh, ke selatan. Salam kenal Bang ya. Saya Salam dari kenal. Saya pun bingung dari mana aku nih Bang. Dari tadi mungkin. Kan gitu. Jadi gini Bang, saya mau bertanya ya tentang kitab Anda itu. Oke, baik. Bang, beberapa hari ini saya kebingungan baca kitab Anda itu ya. Saya kritik tentang masalah ujung langit dan ujung bumi. Itu di mana itu Bang? Bang, aku pun juga nggak tahu Bang. Justru gini Bang ya. Justru gini Bang. Aku pengen kali lo Bang berdoa. Kadang aku agama Kristen Bang ya. Berdoa sama Tuhan saya. Saya nggak tahu kapan dikabulkan. Saya menjumpai Tuhan saya nggak pernah. Abang pernah nggak gitu sebagai abang tokoh agama atau ustadz? Pernah nggak abang berdoa abang bermimpi atau berjumpa langsung dalam mimpi ataupun secara hayalan dengan Tuhan abang? Oh gini Bang. Jadi Itu kalau saya, Bang. ya, saya jawab pakai dalil. Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluk. Jadi kalau Allah itu dimimpikan berarti bukan Allah, gitu. Bukan gitu. Jadi kalau untuk masalah apakah dia betul ada, jawabannya ada. Apakah doa saya sering diijabah? Sering gitu. Iya, itu tergantung dari perbuatan kita dalam sehari-hari. Berdoa Ya. dan lakukanlah yang kau lakukan. Kalau kita berdoa aja tapi tidak ada yang kita tindakan, tidak akan bisa terlaksana. Betul tidak? Ya, kayak ya yang seperti Betul itu tidak? betul Abang gitu. sebagai tokoh agama, meyakini nggak apa yang dalam istilah di Al-Quran abang? Oh ya jelas lah. Nah, jadi kayak gini Bang. Kita lanjut ya. Saya mau bertanya satu hal Ini sama kita Anda. lintas agama ya bang ya, bukan Ya, kayak gimana tuh tentang masalah ujung langit dan ujung bumi itu gitu. Saya kan baca Bible Anda. Ujung bumi, saya kan awam. Abang bagaimana secara definisinya? Bagaimana ujung langit dan ujung bumi? Bagi saya nggak masuk akal Bang. Jangan bilang bang ya, jangan bilang bumi ini bulat. Rupanya tumpah air laut. Bukan, saya sering lihat piti. Oh iya, itu piti sindiran saya itu. Saya nggak tahu itu ada empat piti yang lewat ya. Iya, saya sindir. Karena apa? Di kitab Kristen bumi itu datar masalahnya. Ya, baru penafsiran ya bang. Bumi itu sebenarnya kalau seandainya bulat pasti air laut tumpah. Tumpah, makanya harus datar biar nggak tumpah gitu seperti di Bible. Berarti gravitasi bumi itu tidak ada gunanya ya? Saya nggak ngomong gravitasi, enggak. Dari sejak kapan saya ngomong gravitasi di situ? Bang, oke lah itu gak usah dibahas. Nanti malam. Iya kan saya belum bahas. Banyak nanti komentar Kan kayak gini Bang, maksud saya itu kan kalau bumi itu bulat, air itu lumpah. Saya nggak tumpah, saya nggak bahas gravitasinya, enggak gitu. Kalau seandainya kata abang, kenapa orang Kristen menganggap bumi itu datar? Itu saya tidak tahu. Tapi menurut saya bumi itu sebenarnya secara pendidikan itu bulat. Bulat. Pendidikan bulat. Baik. Dan di dalil abang dan manuskripnya di mana bang bahwa itu bumi itu adalah datar? Di mana bang bisa mengatakan Kristen itu? Di mana dalilnya ataupun? Baik. Saya tampilkan ya. Oke, katakanlah. Nih. Coba Anda ke perjanjian baru Matius 24 nomor 31. Oke, katakanlah. Nih saya bukakan aja ya. Bukakan aja bang, nggak apa-apa. Jangan ikut buka bajunya bang ya. Nih ya teman-teman. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ya Bang ya? Iya, lanjut. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang satu. Oke. Saya mau tanya ini, keempat penjuru bumi ini, penjuru ini kan sudut atau pojok kan gitu. Dan ya, iya penjuru ke penjuru. Itu berarti kan dari tarik lurus ke itu secara horizontalnya. Kayak gini Bang. Penjuru menurut KBBI apa ya? Pojok atau sudut? Ya oke. Iya itulah vertikal dan horizontal. Kan kayak gini kan? Sudut ke sudut. Jadi jika kita seandainya kita gariskan, dengar dulu Bang.
Kan kayak gini, jika kita gariskan dia, kan jadi lingkar dia. Betul atau tidak? Gini bang, gimana caranya kalau bumi itu bulat tapi ada sudutnya? Dengar bang, secara horizontal dan vertikal kita ginikan, ya gini ya. Kita garis dia, ketemu ujung ke sini, ujung ke sini, ujung ke sini, ujung ke sini. Ibaratkan utara, barat, timur dan selatan. Oh, jadi yang maksudnya arah mata angin. Bulat dia bang, itu maksudnya. Arah bang. mata angin. Ya begitu ceritanya. Oh, berarti bang gini. Jadi kalau gini. penafsiran abang, gini dengar bang, penafsiran abang, ibaratkan penjuru berarti dari garis ini ke garis itu, jadi lurus lagi tuh. Makanya abang bilang, maaf ya bang, ini karena piti yang lewat ya, maaf ya, karena piti yang lewat ini banyak berapa yang salah lewat. Bahwa bumi itu bulat. Kalau bumi itu bulat, ya berarti air laut tumpah, abang bilang. Iya. Berarti nggak berlaku secara pemikiran kita, logika berarti nggak berlaku gravitasi. Berarti Baik, selama bang. ini pendidikan Kita bahas itu ya, menarik. Ya. Baik, jadi gini bang ya. Saya kan membaca kitab Anda sehingga saya menyindir gitu. Di Bible itu kalau bumi itu bulat, air laut itu tumpah, maka harus datar seperti di Bible kan kayak gitu. Jadi gini bang, yang dinamakan kata Kristen kan 4 arah mata angin ke 4 penjuru, betul? Iya. Ini bang ya perlu disekolahkan lagi penerjemah Anda ini. Bukan maksudnya penjuru itu bang. Keseluruhan bang. Penjuru iya, itu gini. ke sudut bang. Gini, bumi itu bukan cuma 4 penjurunya bang. Jangan potong bang. Penjuru itu seluruh atau cuman dasar satu titik dengan satu titik? Betul sama bang? Baik, bang, penjuru bumi itu bukan cuma 4 bang. Justru itu keseluruhan. Penjuru bukan cuma 4. Barat daya, barat timur, tenggara juga ada. Ya, jadi oke. Arah mata angin itu. Oke, saya gariskan lagi nih lagi. Nah, nih, ini dengar gini ya. Timur tenggara ini, timur barat. Selatan utara, barat daya, barat selatan, tak apa itu. Udah garis kayak gini, kayak bintang. Nah, jadi kita gariskan penghubungkan penjurunya itu kan jadi lingkar, bang. Benar atau tidak? Nah, berarti itu ada ujungnya, betul? Aduh, ujungnya di mana lagi sih, bang? Aduh, cacat. Nah, makanya kan tadi 4 penjuru, ujung penjurunya di mana? Itu masalahnya. Kayak gimana coba? Perlu disekolahkan dulu penulis kitab Anda itu. Aku yang mabuk atau abang yang mabuk sebenarnya? Masalahnya kayak gini, Anda mencontohkan kayak gitu, berarti ada ujungnya, ada sudutnya. Yang kita tanyakan di mana ujungnya, di mana sudutnya. Bang, tahu nggak bang penjuru bang? Penjuru bumi. Nah, penjuru bumi itu bagaimana? Ini kan, gak usah saya bilang pakai gini ya. Nanti saya mendoktorin abang. Maaf ya, bukan saya nggak maksud itu ya penonton ya semuanya. Ini bang, ini ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada barat daya, ada barat ini. Jadi kayak gini lah, kayak bintang lah dia gitu garis-garisnya. Udah? Oke, terus. Jadi penjurunya di mana bang? Makanya negara apa ujungnya, sudutnya? Aduh, ini aku yang di mana sudutnya itu bang? Kenapa abang gambarkan kayak gitu kan, segi 4. Contoh aja kayak gini kan, segi 4 ya. Kalau Anda ya kan kayak gini, Anda ngotot kan bulat nih ya, ditarik garis kayak gini kan. Udah gini aja bang, satu handphone aja bang. Ya kayak gini bang, bentar ya. Satu handphone aja, gak usah tunjuk gitu. Nah, aduh, bentar. Apalagi makanya terpencet aslinya kan. Ini ya bang ya. 4 kan kayak gitu, kata Anda kan kayak gitu ya. Ini kan ada ujungnya nih. Itu sudut bang, bukan ujung. Iya, ada sudutnya. Di mana sudut buminya? Sudut kalau yang abang tunjukkan itu handphone, sudutnya ada 4. Iya, ini kan 4 sudut. Seperti di kitab Anda tuh. Itulah pengujungnya. Ya, penjuru bumi kan katanya 4, kata Anda.
ujungnya Ya. di mana nih? Ujung-ujungnya ini negara Tempat apa? itulah, tempat itu. Iya, negara apa gitu ujungnya? Ini aku yang nggak mudeng atau yang Lah, iya di negara apa ujungnya? negara apa lagi katanya? Aduh, ini Bang, ini lihat nih Bang ya. Selain itu juga ya, kitab Anda ini mengatakan nih sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi ada loh. nggak ngerti aku nih, nggak mudeng Ujung aku. Nggak mudeng aku Ngerti lihat nih. saya. Dengan kitab Anda ini, Anda contohkan kepada saya kayak gini, kan kayak gitu ya. Oke, Ah. oke lagi gini lah. Oke gini lah, Ah. oke gini. Sekarang gini lah, oke lah. Di di bumi bang, ada berapa Makanya mata angin? baca kitab Abang gitu. Jangan dulu di kitab. Oke, di kitabku jika gitu menurut saya di kitab saya tidak ada penghujungnya. Penghujung maksudnya ke seluruh dunia, maksudnya itu udah lingkar bang. Dari 4 kutub yang sudah bergabung seperti begini bang. Saya mau tanya Bang, ujung buminya di mana? Itu masalahnya. Di kitab Anda ini. Di titik yang tengah-tengah lingkaran itu. Gimana? Di titik lingkaran. Titik lingkaran. Ya di negara apa gitu ujung bumi? Ini aku yang bodoh atau kayak mana sih ini? Kan musiknya susah Bang ya. Dasar bumi datar ya teman-teman. Aku yang ngawur atau yang Makanya pusing kita Abang itu. Jangan ada kata nanti bang gravitasi nanti bumi katanya air laut. Saya nggak bahas gravitasi, makanya itu ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Makanya lebih baik datar aja kayak Bible, biar nggak tumpah tuh. Ini bang ya, penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi bang ya. Saya tahu tentang masalah gravitasi itu, saya tahu pelajaran anak-anak itu, saya tahu gitu. Itu kalimat sindiran saya sebenarnya. Ini kita bang ya, kita berdiskusi bang ya. Bilang gitu bagi Bible kami bang ya. Itu perjanjian baru bang bilang gitu ya. Perjanjian baru. Di mana ayatnya bang? Matius 24:31. Nah, abang bilang penghujung dunia, penghujung bumi. Ujung bumi. Negara apa itu ujung? Ujung bumi itu kok bang, itu di akhirat bang maksudnya bang. Di surga. Di surga ujung bumi ya. Bingung saya ada ujung bumi gitu. Oke, itu secara Bible. Oke, aku sekarang gini, tokoh agama, abang tokoh agama. Secara Al-Quran apa itu bang? Kalau di Al-Quran kami tidak menyebutkan datar, ya tidak juga bentar bang. Oke. Tidak menyebutkan datar, tidak juga menyebutkan terlalu bulat gitu. Ada juga yang menyebutkan secara tafsir seperti bumi itu seperti telur burung unta kan gitu. Oke, burung unta, telur dan burung unta. Telur burung unta gitu. Jadi ada dia telurnya gede bang. Telur burung unta rupanya. Nah itu ada juga bantahannya kayak gitu. Ada juga dari tafsir itu ya. Habis itu ada yang mengatakan bumi itu bulat karena rotasi gitu. Rotasi gitu. Itu di Al-Quran. Pendapat dari ulama rotasi. Secara mana itu bang? Secara ilmiah atau secara tafsiran? Kalau secara tafsiran seperti bulatnya telur burung unta. Tapi kan ada kritiknya gitu. Berarti begini bumi itu planet-planet itu bumi itu ada garis edarnya. Artinya bulat gitu garis edar. Makanya abang bilang bulat bumi itu abang bantah. Nah, kalau jika bulat bumi bulat bertumpahan air laut. Dia nggak terlalu bulat bang. Selama ini abang belajar di Indonesia pendidikan. Jadi gini bang, ya kalau kita lihat dari satelit, bumi itu terhampar luas gitu. Menghampar ke kiri kanan atas bawah tuh ya, terhampar nggak pakai sudut, nggak ada ujung. Itu yang dikatakan Quran ya tentang bumi, nggak terlalu bulat, bukan datar ya, dia terhampar nggak ada ujung gitu.
Gimana? Beda dengan Bible. Ada sudutnya. Bumi datar. Seperti telur burung unta. Tapi kalau kita lihat dari ayat dari Quran, bumi itu berjalan, planet-planet berjalan dari garis edarnya. Artinya apa? Dia berotasi bulat gitu. Tapi nggak terlalu bulat. Itu kata Quran. Itu pemahaman abang dan penafsiran abang. Oke lah, mungkin berbeda. Oke. Oh, ya, pertanyaannya sampai sekarang saya nggak ketemu ujung bumi, Bang. Ya udah sama-sama kita juga gitu aja lah. Sama-sama. Ini kayak gimana juga. Ujung bumi datar kan? Menurut saya bumi itu datar kalau kayak gitu, Bang. Ada ujung bumi. Oke, secara menurut saya yang ketahui geografisnya bumi itu adalah bulat, Bang, sebenarnya. Iya, saya tahu, Bang, gravitasi dan pelajaran di sekolah bulat. Tahu saya, tahu itu. Udah, kalau tahu abang, gak usah dibahas lagi, Bang. Cuma saya pertanyakan kitab Anda ini di mana ujung bumi gitu. Ujung bumi yang saya katakan itu, Bang. Itu pertemuan itu adalah ya ujung bumi ya. Mungkin karena saya tidak tahu ya sebagai teolog. Jadi abang karena mungkin abang seorang tokoh agama mungkin mengerti bagaimana ujung bumi. Ujung bumi surga. Ya udah sama. Enggak, maksud Anda ujung bumi itu surga gitu. Ya. Abang jawaban apa, Bang? Jawaban abang apa tadi? Saya nggak pernah tahu ujung bumi di mana, Bang. Sama juga kita berarti. Tapi kalau abang bilang tadi sebelumnya tadi surga, ya udah sama kita. Enggak, masalahnya kalau tercantum di kitab Anda kan harus dicari di mana itu ujung bumi. Sekarang tanya sama Bang. Ujung bumi tadi jawaban abang surga nggak? Bukan, maksudnya ujung bumi itu apakah Anda menjawab surga tadi? Tadi ada nggak jawaban abang tadi gitu nggak? Saya bilang tadi. Bukan, maksud saya tadi ujung bumi apakah Anda menjawab surga gitu? Saya bilang kan tadi kan di akhirat ataupun surga, kan itu saya bilang. Nah itu makanya, masa ujung bumi surga? Saya sendiri. Itu tafsiran saya sendiri, bukan tafsiran teolog. Oh iya. Makanya Bang, saya heran juga nyari ujung bumi sampai sekarang nggak ketemu gitu. Berarti gini, Bang, berarti kita juga sama, Bang. Benar nggak tidak, Bang? Abang sebagai tokoh agama, saya sebagai masyarakat biasa yang tidak tahu agama, pernah nggak kita berdoa bertemu sama yang kita imani di dalam mimpi maupun dalam nyata? Pernah nggak? Oh, kalau di mimpi atau di nyata, Bang, ya kalau kita bertemu ya dengan Tuhan semesta alam, itu bukan Tuhan namanya. Kalau ada di mimpi terus bertemu secara nyata. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Tuhan itu, Bang, Maha Kuasa, tidak terlihat dia. Tidak terlihat, tidak ada serupa dengan Tuhan gitu. Jadi kalau di mimpi ya ataupun juga di dunia nyata, saya ketemu Tuhan, nenek moyangmu kali gitu. Kan gitu. Allah itu beda dengan makhluk, enggak bisa sama gitu. Oke, tumben abang ini agak cerah menjawab saya ya, Bang ya. Tumben, Bang ya. Oke. Agak cerah. Mungkin ada berapa bidadari yang datang sama abang? Saya ada 8. Saya ada 8 baru ada 8 tadi datang bidadari sama saya, Bang. Abang berapa tadi? Saya nggak ngurusin itu, Bang. Iya, saya nggak ngurusin itu. Yang permasalahannya kita bahas ketuhanannya. Kalaunya dia datang ke mimpi Tuhan itu ya, Bang ya, itu berarti bukan Tuhan. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Itu tidak adil berarti dia. Oh, nggak adil gitu ya? Nggak adil. Masa saya aja mimpi ketemu Tuhan, yang manusia lain nggak? Gugur udah sifat ketuhanannya, nggak adil dia. Nah makanya saya mau tanya nih, Bang, pertanyaan saya yang tadi. Pertanyaan saya yang di awal. Ini tadi ya, ujung bumi ya? Bukan lagi tentang masalah keadilan Tuhan gitu. Tuhan. Keadilan Tuhan. Kan saya kan udah bertanya tadi sama abang. Saya kan udah keadilan Tuhan, Bang. Gini, Bang. Bentar dulu, Bang. Bentar. Saya yang mau tanya sama abang, bukan abang yang menjelaskan. Saya jawab. Belum pertanyaannya aja belum.
apa yang dijawab pula? Saya mau bertanya tentang keadilan Tuhan, Anda mau jawab apa gitu. Oke, tanyalah apa. Makanya dengarkan dulu pertanyaannya. Maksud saya, Anda udah mau jawab, apa yang dijawab? Bertanya belum? Tanya. Gaib juga ini orangnya. Ya gini Bang, ya saya tadi mempertanyakan tentang masalah keadilan Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan Anda kan Yesus, betul? Yang menjelma jadi manusia, turun di Nazaret selama 33 tahun, betul? Nah, jadi gini Bang, selama dia turun di Nazaret, banyak manusia melihat fisik Tuhan dengan matanya. Oke? Di abad pertama itu, di kampung Nazaret itu. Nah, mana keadilan Tuhan Anda terhadap mata saya, juga terhadap mata Anda? Bukan imannya yang saya tanya, tapi keadilan Tuhan bagi mata kita. Karena apa? Karena Tuhan itu harus maha adil. Masa Tuhan cuma nongol 30 tahun? Ya, di Nazaret. Saya yang tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan, protes saya Bang. Masa enak kali orang abad pertama ya yang dilihatkan. Enak kali, nggak adil kali Tuhan kalau kayak gitu. Nah, itu yang saya maksud. Di mana letak keadilan Yesus Tuhan Anda bagi mata, bukan bagi iman? Silakan. Sebelum abang menjawab itu bang, kembali kita ke perjanjian lama. Abraham, Ismail dan Musa. Bagaimana keadilan bangsa Bani Israel menganggap dia adalah titipan ilahi dari Allah alam semesta. Datang lagi ke Yesus seperti abang yang menyatakan selama 30 tahun kata abang ya. Dia dinyatakan dia sebagai utusan Allah. Ya bang ya. Ini dalam keyakinan dan pribadi saya sesuai dengan manuskrip dari Ibrani maupun Wahyu tulisannya. Yesus Kristus adalah utusan Allah yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, keturunan dari Daud. Bang, kemana-mana sih jawabannya? Coba fokus keadilan bang. Tuhan gitu. Keadilan bagi mata. Tuhan itu keadilan Tuhan maksudnya abang itu. Sampai sekarang pun saya belum mendapat keadilan Tuhan. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan, saya pengen. Oh, itu iman bang namanya. Kalau kayak gitu. Sama itu bang. Saya seperti saya katakan sama abang. Kenapa? Itu iman namanya. Kalau iman semua agama punya. Yang saya pertanyakan itu bagi fisik kita, bagi mata kita. Mana keadilan Yesus bagi fisik kita? Yang sekarang saat ini bang ya, yang dahulu ada, yang sekarang saat ini saya belum ketahui. Ada nggak keadilan iman dan ketuhanannya? Berarti Tuhan nggak adil kalau kayak gitu, nggak adil. Jadi menurut abang bagaimana? Gugur artinya disebut Tuhan karena dia nggak adil. Ya menurut abang bagaimana? Jadi bang, Tuhan yang adil itu Tuhan yang... Menurut abang bagaimana? Saya udah mengakui. Menurut abang bagaimana? Jadi bang ya, menurut saya. Sekarang gini, menurut ya, bang, saya jawab dulu. Menurut saya kan, gitu. Bagaimana Tuhan yang adil kan? Betul? Jadi Tuhan yang adil itu bang, menurut saya adalah Tuhan yang kagak pernah nongol. Kenapa bang saya bilang Tuhan yang kagak pernah nongol ya? Bentar dulu, kalau abang bicara sama orang nggak perhatikan jawaban nanti nggak nyambung. Jadi gini bang ya, jadi bagi saya Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak nongol gitu. Karena apa? Sejak zaman Nabi Adam manusia pertama sampai kiamat nanti dia nggak nongol. Adil dia bagi seluruh manusia. Nggak ada yang lihat dia gitu, nggak ada yang lihat dia. Kalau dia ada sudah ada turun di abad 1 30 tahun, hilang maha adilnya udah, nggak bisa disebut Tuhan. Contohnya salah satunya bagaimana bang? Yang abang ketahui sebagai tokoh agama. Jadi Allah ya tidak muncul, adil kepada seluruh manusia, tidak pernah dia diperlihatkan aslinya. Kan kayak gitu. Tuh adil tuh.
Bahkan bagi orang buta pun dia juga adil. Nggak bisa melihat orang buta, dan orang normal bisa melihat, baik normal atau buta. Itu sama-sama tidak bisa melihat Tuhan. Itu Tuhan yang top, adil. Gitu. Kayak gitu, Bang. Ya. Abang sebagai tokoh agama pernah nggak begitu? Contoh, Bang, ya. Contoh ya, logika kita aja ya, logika nih ya. Ini jika kita pakai logika dalam agama, Bang, itu namanya neoplatisme. Bentar gini. Yang saya maksud ya, Agama jangan dipakai logika, Bang. Nanti dikatakan kita sebagai neoplatonisme. kalau nya kagak pakai logika, imani saja, Bang. Tai kucing pun rasa coklat, imani saja. Buat apa akal Tuhan memberi akal kalau kayak gitu? Abang ngerti nggak neoplatonisme, Bang? Enggak Nggak ngerti, Bang? Enggak. Oke, nanti suatu saat nanti saya bergabung sama Bang lagi. Kita Bahas pahami itu, lagi ya. Bang ya. Baik. Jadi Itu kayak perdebatan gitu, Bang. Kristen. Dengar, Bang, neoplatisme itu perdebatan yang tidak menerima Islam dan Kristen, Bang. Maksudnya? Itu tentang alam semesta. Sebelum lahir Islam dan Kristen itu kan pertama kan tentang Hindu itu, Bang, agama pertama. Oh, belum. Nantilah bahas itu. Pelajari aja Jadi dulu, Bang. Tapi jangan sampai situ, nanti kita jadi apa? Oke. ya, makanya kita ambil keadilannya dulu gitu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala contoh ya gini ya. Adalah Tuhan yang adil. Anda Kristen, saya Muslim, kan gitu. Anda tidak beriman kepada Tuhan saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Tetap Tuhan saya adil. Kenapa tetap Tuhan saya adil? Karena apa? Kita sama-sama diberi napas sekarang. Kan gitu. Ya lah, Bang, kita bisa ngomong, Bang. Ya makanya Anda Kristen, saya Islam, beda agama, tetap adil Tuhan. Tetap kita diberi napas gitu. Iya, memang. Itulah tujuan. Itulah namanya Tuhan gitu, Maha Adil, nggak gugur dia ketuhanannya. Kalau sampai Tuhan nongol, nah, jadi gini, Bang. Jika seandainya, Bang, mungkin saya dengan Abang mungkin satu hati. Abang tokoh masyarakat, tokoh agama, saya bukan tokoh agama. Jika seandainya diperhadapkan di antara kita, dinongolkanlah yang Abang bilang itu Tuhan Allah semesta itu, bagaimana, apa yang kita lakukan, Bang? Itu sebagai Bang tokoh agama. Kalau dalam hati saya, ya saya bersujud dan menyembah. Tolong kabulkan doa saya selama saya mulai dari saya mengerti berkata atau berbahasa sampai sekarang ini. Itu yang saya inginkan. Kalau Abang bagaimana? Kalau ia nongol ya. Bang, ya kalau Allah Subhanahu wa taala diceritakan di yaumul akhirah nanti, ya Allah itu akan muncul. Dan apa? Orang yang beriman akan sujud kepadanya gitu. Orang yang munafik tidak mampu bersujud. Orang yang kafir tidak mampu bersujud. Jadi orang yang beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Kalau sujud itu pasti, Bang, itu bentuk penyembahan kan kayak gitu. Tapi apakah yang saya ingini? Adakah suatu kabulkan doa saya? Bang, saya hanya ikhlas ya. Terserah dia mau apain saya, mau meletakkan saya di mana, karena dia Tuhan saya gitu. Saya nggak bisa macam-macam. Artinya saya tetap berserah diri. Kayak gimana pun ya, Tuhan saya meletakkan saya ya, insya Allah itu adalah peletakan yang terbaik gitu bagi diri saya gitu. Bahasanya aku sesuai dengan ajaran dan kita Abang dan kita saya. Oke lah, Bang ya, selamat malam, Bang. Terima kasih sudah mengizinkan saya naik, Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teman-teman semuanya. Kalau sekarang ibaratnya ada Allah ya di hadapan kita ya kayak gitu ya, yang bukan makhluk Tuhan semesta alam. Saya mau kayak gimana? Ayo, apa yang bisa saya lakukan? Saya gerak atas izin dia, saya ngomong atas izin dia, saya punya baju atas izin dia. Mau kayak gimana saya? Pasrah aja kan kayak gitu.
Berakhir sudah diskusi dan debat Ustadz Yusuf yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.